qata'a as-sa'irina lahu wal wasilina ilaihi an ru'yati a'malihim wa syuhudi ahwalihim. Amma as-sa'iruna fali'annahum lam yatahaqqaqu sidqa ma'allahi fiha, wa amma al-wasiluna fali'annahu ghayyabahum bi syuhudihi anha. Qata'a as-sa'irina lahu wal wasilina ilaihi an ru'yati a'malihim. Qata'a secara bahasa maknanya putus. Yang dimaksud dengan qata'a ini hijab, ya, hajaba. Yang pertama as-sa'irina lahu, yang berjalan menuju Allah. Ya, yang kedua wal wasilina ilaihi, yang telah sampai. Kedua-duanya terputus, terhijab. Kalau as-sa'irina lahu an ru'yati a'malihim, karena melihat amalnya. Yang satunya lagi wasyuhudi ahwalihim, dan menyaksikan ahwal mereka. Ahwal itu keadaan hati. Namun meskipun kedua-duanya terputus, tapi sebabnya berbeda. Amma sa'iruna fali'annahum lam yatahaqqaqu sidqa ma'allahi fiha. Adapun mereka yang sa'iruna, yang berjalan kepada Allah, orang-orang yang as-sa'iruna ilallah, masih murid, ya, berjalan kepada Allah. Fali'annahum, karena mereka lam yatahaqqaqu sidqa, belum dapat membuktikan atau merealisasikan kesidikan bersama Allah. Ketepatan sidik. Artinya demikian itu karena mereka melihat kekurangan syuhud, ya, disebabkan hatinya tidak hadir bersama Allah ketika melakukannya, ketika melakukan ibadah. Di kitab ini qata'a as-sa'irina, Allah telah memutuskan orang-orang yang berjalan menuju kepadanya, dan juga yang kedua yang telah sampai kepadanya.
dari melihat atau mengagumi amal ibadah dan keadaan diri mereka. Sesungguhnya mereka melihat bukan diri mereka beramal, kecuali kedudukan maka mereka itu sama ada lebih atau kurang menurut kadar hal mereka yang telah dikaruniakan Allah Ta'ala. فَلِأَنَّهُمْ لَمْ يَتَحَقَّقُوا الصِّدْقَ مَعَ اللَّهِ فِيهَا. Karena sairin, orang yang masih dalam perjalanan menuju kepada Allah, belum yatahaqqaq, belum tahakkuk. Kan istilah tahakkuk itu apabila zahir ya sama dengan batin. Zahir adalah ungkapan batin, namanya tahakkuk. Ada perkataan yang disandarkan kepada Al-Imam Malik radhiyallahu anhu, man tasawwafa bila tafaqquh, man tafaqqaha bila tasawwufin faqad tafassaq, wa man tasawwafa bila tafaqquhin faqad tazandaq, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Orang ibadah dari kecil, zahirnya saja, batinnya lain. Ini namanya tidak tahakkuk. Kita mengenal ilmu tentang sabar, tahu dalilnya, tahu hadisnya, tahu Qurannya, tahu definisi sabar, tahu keuntungannya sabar, keutamaannya, kerugiannya tidak sabar, dan lain sebagainya, mengerti. Bahkan kita berniat untuk sabar, menyuruh orang sabar, tapi kita sendiri belum tahakkuk. Nah, itu kata tahakkuk dipakai, digunakan ya, belum merasakan, belum merealisasikan, belum menjalaninya sendiri ya. Kenapa si murid terputus, si sairin ya, terputus? Karena mereka belum sidik bersama Allah. Kesidikannya bersama Allah belum tahakkuk. Itu karena makomnya. Karena makomnya. Karena hatinya tidak hadir bersama Allah ketika melakukan amal. Dia belum sidik dalam beramal kepada Allah. Karena mereka melihat kekurangan amalnya. Sebabnya hatinya tidak hadir kepada bersama Allah ketika melakukan amal itu. Bahkan makom seperti para
muridin, para sairin, seperti kita. Selalu apa tuhmah itu menuduh, selalu merasa dirinya tidak ada dirinya dalam melakukan amal itu tidak memenuhi haknya. Maka ini yang menjadi sebab dia terputus, terhalang. Dia tidak merasa kalau sebenarnya dia ibadah itu masih melihat amal, masih melihat dirinya. Tapi mana'a, qata'a, hajaba. Dia tidak merasa. Rasanya benar aja, rasanya betul aja. Kenapa perasaan itu ada? Ya. Karena memang makomnya. Karena memang makomnya. Qata'a, Allah menghalang kepada si murid, sairina lahu, ini murid, dari melihat amal. Ya. Sebabnya karena memang dia melakukannya tidak hadir. Atau contoh lain, saya sering mengungkapkan orang yang tidak punya sabar tapi mengaku sabar. Saya sabar kok, saya ridho. Sabar, ridho itu sifat di sini. Tidak perlu cakapnya sampai ya, pejam-pejam, saya ridho. Dia terhalang untuk melihat bahwa dia tidak sabar, bahwa dia tidak ridho. Ya. Apa sebabnya? Karena memang dia tidak punya itu. Itu yang menghalang. Ya, rasanya punya. Karena kalau sudah punya malah tidak mengaku. Malah Allah yang ya, orang kalau tidak ada mana boleh dia bela dirinya. Tapi dia bela karena dia ada. Dia tidak melihat bahwa dia ibadah, ya, dia yang mengerjakan dan dia melihat amal dia. Itu tidak merasa ikhlas, kok saya ikhlas, padahal tidak ikhlas. Kenapa? Tidak ada alasan lain melainkan karena itu makomnya begitu. Ya, tidak salah, ya. Salahnya ya belum sampai makomnya. Itu yang menjadi sebab keadaan atau makom itu yang menjadi sebab dia merasa tidak melihat amal. Ini terhalang dia untuk mengetahui bahwa dia belum beramal.
Kalau dalam akhlak belum punya sabar, belum punya syukur, belum punya ridho, belum punya ikhlas. Tapi terhalang untuk melihat keadaannya itu oleh makomnya itu. Wa ammal wasiluna fali'annahu ghayyabahum bisyuhudihi anha. Adapun orang yang sudah sampai arifin, ini juga tidak tertutup juga, terhijab, terhalang dari melihat amal. Tapi memang dia tidak melihat, dia melihat Allah. Ini hakikat. Yang dalam contoh lain, orang apabila punya sabar, punya ridho, punya sudah Allah beri, sifat Allah itu kan, Allah beri kepada dia ketika dia menghadapi musibah. Misalnya ditanya, oh kamu sabarnya? Iya kesabar. Ya Allah, saya masih pun kurang sabar. Ya, tapi alhamdulillah, ya, dalam menghadapi masalah ini Allah selamatkan saya dari cakap tak betul, dari berpikir tak betul kepada orang. Kenapa dia tidak melihat amal dia? Karena memang digaibkan oleh Allah. Disebabkan dia suhud kepada Allah, maka dia tidak melihat amalnya. Jadi makom ini dua-duanya tidak melihat amal. Baik muridin sairina ilallah atau arifin wasiluna ilallah qata'a, ya, terhalang, Allah halang, Allah putus, ya, dari melihat amal dan menyaksikan amal, tapi sebabnya berbeda-beda. Sebab yang pertama, karena makomnya murid tidak merasa melihat amal, karena memang dia tidak sidik kepada Allah. Adapun yang kedua, tidak melihat amal dia, memang langsung, ya, dia terhalang oleh melihat amalnya sendiri, bisuhudihi, ya, dengan suhudnya kepada Allah. Di dalam bahasa Arabnya wa ammal wasiluna fali'annahu ghayyabahum. Adapun orang yang sudah sampai, kenapa dia tidak melihat amal dia? Fali'annahu, karena Allah ghayyabahum, menggaibkan dia untuk tidak melihat. Bisuhudihi, dengan sebab dia melihat Allah. Anha, ya, tadi ghayyabahum anha, Allah menggaibkan dia dari amalannya. Sebabnya bisyuhudihi, karena melihat Allah. Kata Imam Ibn Athaillah Sakandari, kalau ada orang mengaku semua Allah, ini dari Allah, dengan Allah, untuk Allah, ya, coba uji dengan membantahnya. Allah, kamu tidak melihat Allah pun cakap aja. Jika dia marah, maka betullah dia sebetulnya tidak melihat Allah. Karena kalau, ya, dia melihat Allah, maka tak ada selain Allah, yang ngomong pun Allah. Ya. Itu sebab saya pernah membaca kitab risalah kecil tentang ada 4 jenis manusia kaitannya dengan
kaitannya dengan usul atau ya sampai atau syuhud kepada Allah. Ada yang memang memiliki kecerdasan akal ya, batinnya, sehingga diterangkan tentang hakikat paham. Nah ini mesti banyak terus membaca sehingga dia boleh sampai. Tapi jika bicara tasawuf tidak keluar dari tarbiyah, ya tidak keluar. Tidak boleh baca sendiri di bilik, keluar ngaku wali nanti. Ya. Sebetulnya mungkin, tapi jangan cakap kepada orang dan jangan mengajar orang, karena nanti dia akan suruh orang baca juga. Wa ammal wasiluna fali annahum ghayyabahum bi syuhudi anha. Artinya adapun orang yang sampai karena Allah menggaibkan daripada amalan, daripada menyaksikan amal, karena mereka menyaksikan Allah. Karena mereka menisbatkan, karena mereka tabarri. Apa tabarri itu? Tabri'ah, merasa tidak memiliki kekuatan haul wal quwwah, la haula wala quwata illa billah. Itu sebab mereka dihalang, diputus oleh Allah ya, dari menyaksikan amal karena sangat dekat kepada Allah. Orang yang menyaksikan Allah, maka dia tidak menyaksikan yang lain bersama Allah. Maka kemarin saya umpamakan seperti pokok. Meskipun di sebelahnya kambing, dia tidak ya, merasa dia dengan dirinya saja. Malaikat, tengok, disuruh sujud malaikat ya sampai bila tidak bangkit sujud. Kalau fisikal kita tidak akan dawam dalam satu keadaan karena ada sunnatullah, tapi batin. Itu yang dikatakan oleh Imam Abdullah Sahal At-Tusturi. Umur 7 tahun dia merasakan hatinya sujud kepada Allah. Kata gurunya, kalau tubuh yang sujud akan bangun, tapi kalau hati yang sujud tidak akan bangun. Tapi ini kisah diungkapkan dengan kata-kata pening juga. Apa yang sujud? Ayatnya wasjud waqtarib. Sujud, wasjud, sujud fisikal, waqtarib juga sujud, tetapi hati. Jika Allah bagi dia semua sifat, fakhabuta qalbuhu, maka tunduk hatinya. Sujud, jangan ada hati yang sujud begitu nanti salah paham pula. Ya, khabut, tunduk. Dia terhalang untuk melihat dirinya. Nah ini ada kisah seorang muridin ditanya oleh seorang syekh. Kata si syekh itu, "Hei, gurumu memerintahkanmu apa?" Ya. Lalu si murid mengatakan, "Oh, memerintahkan kami untuk terus melakukan ketaatan dan ibadah dan merasa
ya, taksir, merasa kurang, merasa tidak sempurna. Kan secara umum kan, ya, dia membaca teks para wali itu orang yang merasa tidak berbuat saja, taksir. Kan begitu tulisannya di hadis, di nasihat-nasihat para sholihin. Ya. Taat tapi tidak merasa taat. Ya. Dia mengira terus diamalkan begitu. Oh, saya banyak nih tapi saya tak merasa. Ini kan nifak. Ya. Maka orang-orang sufi punya kisah-kisah dalam rangka terus memperbaiki, ya, para sairin ilallah yang berjalan menuju kepada Allah. Apa yang diperintahkan gurumu, ya, untuk iltizam kepada ketaatan dan selalu dan disuruh melihat bahwa dia taksir, kurang. Kata orang sufi, gurumu itu mengajarkan kamu menjadi orang majusi murni. Coba. Kenapa gurumu tidak memerintahkan, ya, untuk tidak melihat semua itu? Ya. Akan melihat yang kamu syuhud adalah penciptanya, munsyiknya, yang memberikan kamu taat, yang memberikan kamu. Bukan melihat dia merasa kurang, ya. Padahal dia sendiri dalam hatinya mengaku, padahal saya banyak. Orang mengira bahwasanya nasihat-nasihat dalam Al-Quran dan hadis, ya, tulisan itu tulisan yang maknanya dangkal, dengan mudah dilakukan, zahir saja selesai tanpa, ya, ada batin. Itu sebab sebenarnya di dalam tarekat si guru itu tidak menyibukkan amal, bukan tidak suruh amal, ya. Disibukannya adalah syuhud kepada Allah. Disibukannya adalah dengan tidak melihat amal dari dia, tetapi Allah yang memberi. Sehingga apabila dia timbul keinginan ingin sholat, padahal baru datang dari jauh, ya, tapi dia sholat, lalu boleh sholat, ya, maka yang ditumbuhkan dalam jiwa kita, Allah, ya, Allah telah memberiku kekuatan untuk sholat. Jadi yang diarahkan, ya, untuk melihat Allahnya, bukan kamu mesti banyak beramal, ya, dan adabnya kepada Allah kita merasa taksir. Nah, ini kan bunyi tulisan, bukan, ya, bukan apa, bunyi, artinya bunyi teks, bunyi tulisan, bukan pengalaman beramal itu seperti apa.